Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Nanatsu no Taizai sekarang memang sudah tamat. Dan anime Nanatsu no Taizai season ketiga juga sudah tamat pula. Sedangkan untuk anime Nanatsu no Taizai season keempatnya katanya baru akan rilis pada bulan Oktober nanti. Oleh sebab itu, untuk mengobati rasa rindu kalian terhadap Nanatsu no Taizai, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasan mengenai Nanatsu no Taizai. Tapi yang akan saya bahas kali ini tidak seperti pembahasan seperti biasanya. Karena kali ini saya akan membuat pembahasan mengenai perbedaan kejadian yang terjadi antara manga Nanatsu no Taizai dengan animenya, begitu juga sebaliknya. Dan apa sajakah itu? Berikut daftarnya. Buat kalian yang cuma mengikuti Nanatsu no Taizai dari animenya, tentunya kalian sudah tahu kalau di episode ke-1 anime Nanatsu no Taizai season 1, di awal-awal cerita kita langsung ditunjukkan dengan para kesatria suci yang telah tewas, yang konon katanya para kesatria suci itu telah dibunuh oleh kelompok Nanatsu no Taizai, bukan? Dan seperti yang kalian tahu juga, setelah kejadian itu akhirnya kelompok Nanatsu no Taizai mereka semua menjadi buronan. Tapi meski kita di animenya telah diperlihatkan dengan kejadian itu, namun ternyata di dalam manganya kejadian di mana para kesatria suci yang diperlihatkan telah terbunuh itu tidak ada. Karena kalau di manganya di awal-awal cerita kita langsung diperlihatkan dengan Meliodas yang tengah melayani pelanggannya. Dan kejadian itu kalau di animenya baru terjadi setelah video openingnya selesai. Jadi kejadian yang terjadi sebelum video opening di dalam animenya, cerita itu tidak ada kalau di dalam manganya. Perbedaan kejadian yang satu ini juga masih ada di anime Nanatsu no Taizai episode ke-1 season 1. Seperti yang kalian tahu, kalau di dalam animenya saat kita pertama kali diperlihatkan dengan poster buronan kelompok Nanatsu no Taizai, kita bisa langsung mengetahui nama-nama dari kelompok Nanatsu no Taizai itu, bukan? Dan karena wajah yang ada di dalam poster dan wajah asli Meliodas sangat berbeda, jadi pada awalnya kita tidak tahu kalau nama pemilik bar topi babi itu adalah Meliodas. Oleh sebab itu, kita baru bisa tahu kalau nama pemilik bar topi babi itu adalah Meliodas adalah setelah Tuigu muncul. Karena setelah Tuigu muncul dan dia berusaha membunuh Elizabeth, barulah untuk pertama kalinya Meliodas memperkenalkan namanya. Tapi kalau di manganya kejadiannya sangat berbeda sekali. Karena kalau di manganya saat pertama kali kita ditunjukkan poster buronan kelompok Nanatsu no Taizai, kita tidak bisa tahu nama-nama dari para anggota kelompok Nanatsu no Taizai itu. Oleh karena itu, perkenalan nama Meliodas juga terjadi lebih awal. Karena kalau di manganya pertama kali Meliodas memperkenalkan namanya bukan kepada Elizabeth seperti yang terjadi di dalam animenya. Melainkan Meliodas pertama kali memperkenalkan namanya kepada pelanggan barnya. Tapi karena Meliodas memperkenalkan namanya kepada orang yang sudah mulai mabuk, jadi pelanggan bar topi babi itu cuma mengatakan kalau sepertinya dia pernah mendengar nama Meliodas. Jadi saat itu belum diketahui kalau pemilik bar topi babi itu adalah Meliodas, orang yang tengah menjadi buronan dari kelompok Nanatsu no Taizai. Jadi kalau di manganya saat dia mengatakan kalau namanya adalah Meliodas kepada Elizabeth itu sudah perkenalan nama Meliodas yang kedua kalinya. Dan setelah perkenalan yang kedua kalinya inilah kalau di dalam manganya baru terungkap kalau orang yang tengah menjadi buronan itu adalah Meliodas, pemilik bar topi babi. Setelah Elizabeth bertemu dengan Meliodas, mereka berdua memang langsung pergi ke desa Bernia. Dan di desa Bernia ini, Meliodas dan Elizabeth bertemu dengan anak yang bernama Mid, dan dia mengaku sebagai teman salah satu anggota Nanatsu no Taizai. Oleh sebab itu, karena Mid mengaku kalau dia adalah teman Nanatsu no Taizai yang notabene adalah seorang penjahat yang tengah menjadi buronan, jadi pada akhirnya Mid malah berakhir dilempari batu. Jadi untuk menyelamatkan Mid dan dirinya sendiri dari lemparan batu, Meliodas membawa kabur Mid ke bar topi babi miliknya. Dan setelah itulah kejadian yang berbeda terjadi.
Karena jika kalian ingat, setelah Mid mengakui kalau dirinya berbohong mengenai perkataannya yang mengatakan kalau dia adalah teman Nanatsu no Taizai, tiba-tiba ada sebuah keributan yang terjadi di desa Bernia. Dan kalau di animenya saat terjadi keributan di desa Bernia itu, Mid yang bergegas kembali ke desa Bernia, dia adalah orang pertama yang berusaha mencabut pedang yang telah ditancapkan oleh Gilthander itu. Tapi kalau di dalam manganya, bukan Mid yang pertama kali berusaha mencabut pedang itu, melainkan para warga desa Bernia yang terlebih dulu berusaha mencabut pedang milik Gilthander. Karena Mid baru datang dan ikut membantu mencabut pedang milik Gilthander itu setelah para warga secara beramai-ramai mencoba mencabut pedang itu dari tanah. Buat kalian yang sudah menonton anime Nanatsu no Taizai sejak awal, tentunya kalian masih ingat kalau sosok Arthur baru diperkenalkan pada anime Nanatsu no Taizai episode ke-16 ketika Arthur ingin masuk ke kerajaan Lyonesse, bukan? Dan sebelum itu, kita sama sekali tidak pernah mengetahui kalau bakal ada karakter yang memiliki nama Arthur. Tapi beda cerita dengan di manganya. Karena ternyata kalau di manganya meskipun wajah dan sosok Arthur belum ditunjukkan, nama Arthur sudah dikatakan sejak pada chapter ketiga. Dan yang mengatakan nama Arthur untuk pertama kalinya adalah orang-orang dari desa Bernia yang tengah merayakan pesta di bertopi babi milik Meliodas. Karena saat para warga desa Bernia merayakan pesta atas berhasilnya pencabutan pedang milik Gilthander itu, salah satu orang dari desa Bernia mengatakan kalau ada pemuda yang bernama Arthur telah menjadi raja di Camelot. Dan kejadian ini kalau di animenya memang tidak ada. Karena nama Arthur baru terungkap setelah sosok Arthur ditunjukkan pertama kali ketika dia berencana memasuki kerajaan Lyonesse. Bisa dikatakan ketika Meliodas dan Elizabeth berada di desa Bernia, lumayan banyak kejadian yang tidak sama antara manga dengan animenya. Dan salah satunya adalah kejadian yang satu ini. Jika di dalam animenya, seperti yang kalian tahu, kalau orang yang pertama kali mengatakan mengenai hutan mimpi putih adalah seorang wanita yang tengah menegur Mid karena Mid sedang meledek Elizabeth yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai pelayan di bar topi babi. Dan karena Mid diancam akan dibuang ke hutan mimpi putih inilah akhirnya Elizabeth mengetahui kalau hutan mimpi putih adalah sebuah hutan yang sangat dihindari oleh orang biasa bahkan para kesatria suci. Karena hutan mimpi putih dapat membuat orang yang memasukinya tersesat karena tebalnya kabut yang ada di hutan itu. Tapi kalau di dalam animenya orang yang pertama kali mengatakan mengenai hutan mimpi putih adalah seorang wanita yang tengah menegur Mid, namun beda cerita dengan yang terjadi di manganya. Karena kalau di manganya orang pertama yang menyebutkan mengenai hutan mimpi putih bukanlah seorang wanita melainkan seorang pria. Dan saat Elizabeth mendengar mengenai hutan mimpi putih ini, kalau di manganya Elizabeth juga tidak mendapat penjelasan apapun. Karena Elizabeth tidak sempat bertanya mengenai hutan mimpi putih itu kepada pelanggan yang mengatakan mengenai hutan itu. Nah, itulah kejadian-kejadian berbeda yang dapat saya bahas kali ini. Dan sedikit pemberitahuan saja yang saya bahas kali ini adalah kejadian yang berbeda, bukan percakapan yang berbeda. Karena saya rasa memang sangat tidak mungkin membedakan percakapan yang terjadi di dalam manga dengan anime Nanatsu no Taizai. Karena yang menerjemahkan manga dengan anime Nanatsu no Taizai tentunya memang berbeda orang. Tapi meski ada kejadian yang berbeda antara manga dengan animenya, saya rasa perbedaan ini pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi jalan cerita dari anime Nanatsu no Taizai. Oleh sebab itu, kalian tidak perlu mengkhawatirkan mengenai perbedaan kejadian ini. Karena sampai sekarang meskipun ada kejadian yang berbeda antara manga dengan animenya, jalan cerita yang penting-penting dari anime Nanatsu no Taizai masih sesuai dengan yang terjadi di manganya.